Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ananda semua. Pada pertemuan kali ini, yaitu pada mata pelajaran IJ atau Administrasi Infrastruktur Jaringan, kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi VLAN. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai VLAN tracking, benar kan? Bicara mengenai VLAN tracking, Ibu rasa masih banyak siswa Ibu yang belum mengumpulkan tugas praktek. Nah, tugas jangan ditumpuk, nanti yang susah Nanda sendiri. Benar kan? Benar kan? Baiklah, Bu masuk pada materi pada hari ini. Yang pertama itu prinsip kerja VLAN. VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode atau tipe yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC address, dan lain sebagainya. Nanti Ibu akan membahas ada lima itu. Semua informasi yang mengandung penandaan atau pengelamatan suatu VLAN tagging disimpan dalam suatu database atau tabel. Jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan, maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya, maka biasanya digunakan switch. Anda tahu switch? Pasti tahu. Yang bisa diatur. Baik, kita masuk kepada masih switch ternyata. Udahlah. Switch inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data akan diteruskan dan sebagainya, atau dapat pula digunakan suatu software atau pengelamatan yang berfungsi mencatat atau menandai suatu VLAN berdasarkan workstation yang di dalamnya. Untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan sebuah router. Nah, sekarang kita masuk kepada tipe-tipe VLAN. Yang pertama berdasarkan port ya, bukan port. Keanggotaan pada suatu VLAN dapat didasarkan pada port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contohnya, pada brick atau switch dengan 4 port, ada port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedangkan port 3-nya dimiliki oleh VLAN 2. Baik, Ibu contohkan nih. Kita anggap kotak dari sini sampai sini adalah sebuah switch. Nah, switch itu memiliki port 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari keempat port tadi kita konfigurasikan port 1 untuk VLAN 2, port 2 untuk VLAN 2, port 3 untuk VLAN 1, port 4 untuk VLAN 2. Nah, tetapi sebuah VLAN yang diatur berdasarkan port tentu memiliki kelemahan lah. Maksudnya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Maksudnya misalnya kan ini port 1 sudah kita khususkan untuk si nomor 2 untuk VLAN 2, port 2 untuk VLAN 2, port 3 untuk VLAN 1. Nah, apabila kita ingin memindahkannya, kita harus melakukan konfigurasi ulang karena dia telah menetap pada port yang telah kita tentukan sebelumnya. Baik, kita masuk kepada berdasarkan MAC address. Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada MAC address dari suatu workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi atau mencatat sebuah MAC address yang dimiliki oleh setiap
virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC atau Network Interface Card, NIC lah bacanya, di setiap workstation. Kelebihannya, apabila user berpindah-pindah maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Nah, beda tadi kan berdasarkan dengan port tadi. Kalau berdasarkan port tadi kita harus mengkonfigurasi ulang kalau kita ingin memindahkannya, sedangkan kalau menggunakan MAC address tidak perlu, tetapi tetap memiliki kekurangannya itu bahwa setiap mesin harus dikonfigurasi secara manual. Dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Benar juga. Baik, Ibu contohkan. Misalnya, kita anggap ini sebuah suite yang memiliki 4 PC, PC 1, 2, 3 dan juga PC 4. Nah, kalau berdasarkan MAC address, si suite ini nih menyimpan MAC address dari PC 1, PC 2, PC 3 dan PC 4. Sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, jika komputer punya NIC atau Network Interface Card, untuk menghubungkan ke jaringan tentu memiliki alamat addressnya masing-masing. Nah, itu yang akan dibaca oleh si suite sebagai keanggotaan dari VLAN yang ada di masing-masing PC atau workstation. Nah, nih MAC address ini untuk VLAN 1, MAC address ini untuk VLAN 2, kan beda-beda itu. Baik, Bu masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Nih, keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Protokolnya ada IP, ada IPX. Tapi berdasarkan yang Ibu lihat, berdasarkan protokol biasanya dipakai tidak terlalu jarang. Yang sering digunakan oleh orang-orang yaitu MAC address ataupun IP address. Baiklah, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu berdasarkan alamat subnet IP. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu VLAN. Nah, ini di subnet yang ini VLAN 1, di subnet yang ini untuk VLAN 2. Konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan fungsi router. IP address digunakan untuk memetakan keanggotaan VLAN. Keuntungannya, seorang user tidak perlu mengkonfigurasi ulang alamat di jaringan apabila berpindah tempat. Bersama dengan yang berdasarkan MAC address tadi kan. Hanya saja karena bekerja di layar yang lebih tinggi, maka akan sedikit lebih lambat untuk meneruskan paket dibandingkan menggunakan MAC address. Gitu. Jadi berdasarkan IP subnet nih. Baik, pembahasan berikutnya, berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Maksudnya sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau kombinasi dari sebuah tipe di atas untuk diterapkan pada suatu jaringan. Misalnya aplikasi FTP atau File Transfer Protocol hanya bisa digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2. Jadi ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan. Jadi kita lakukan kombinasi lainnya. Nah, ini oleh-oleh atau tugas untuk Nanda. Sebuah perjalanan tidak lengkap tanpa oleh-oleh. Nah, ini tugas pada hari ini. Jangan lupa dibuat, jangan ditumpuk lagi, tugasnya sudah banyak. Ya.
ringkas modul atau video ini boleh jelaskan tipe koneksi VLAN, bagaimana VLAN diterapkan atau diimplementasikan, lalu apa itu VLAN tagging. Tadi ada tuh Ibu bahas kan apa yang dimaksud dengan port dan MAC address pada VLAN, tadi juga ada Ibu bahas. Oke. Sekian materi pada hari ini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.